Menindaklanjuti dengan mitigasi, Fakultas Farmasi Unmul melakukan sterilisasi laboratorium Fakultas Farmasi Unmul di Jalan Samaliung, Kecamatan Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kalimantan Timur pada Senin 24 November petang. Ditemui di ruang kerjanya, Dekan Fakultas Farmasi Unmul mengutarakan insiden terjadi karena ada rembesan air berulang pada lokasi. Kurang tepat dari pipa-pipa air, ini menyebabkan gipsum plafon jebol sudah cukup lama hingga Sabtu 22 November sekira pukul 8 WITA runtuh di saat digunakan mahasiswa beraktivitas. Selengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Kaltim, rekan Nefrianto, silakan laporannya. Ya, terima kasih. Selamat siang, rekan rumah. Benar, rekan rumah, bahwa terjadi insiden runtuhnya atap daripada, maksud saya plafon daripada laboratorium farmasi di Fakultas Farmasi Jalan Sambaliung, kawasan kampus Universitas Mula Warman atau Unbul yang berada di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan awalnya kejadian itu terjadi pada saat Sabtu pagi sekira pukul 8 pagi tanggal 22 November 2025 saat mahasiswa itu sedang ada diskusi kemudian menggunakan laboratorium itu di luar jam mata kuliah pokok ya. Jadi satu kelas sedang menggunakan tempat tersebut untuk diskusi. Namun tiba-tiba saja plafon berbahan gipsum runtuh saat mereka sedang melakukan aktivitas di dalam laboratorium. Dan atas insiden ini justru mengganggu kegiatan belajar dan perkuliahan mahasiswa ya. Oleh karenanya langsung diadukan mahasiswa kepada dekanat, kemudian dekanat menyayangkan kejadian tersebut dan langsung juga melaporkan pada Rektor Prof. Dr. Abdul Nur yang kemudian langsung saja Rektor Unmul melakukan perintah untuk segera membereskan dan segera menangani semua kejadian yang ada di lab farmasi Unmul Samarinda. Dan kemudian fakultas melalui dekan Bapak Hadi Kuncoro langsung menindaklanjuti dengan melakukan mitigasi, kemudian sterilisasi, yakni mengosongkan lantai 1 yang dimana bangunan gedung laboratorium yang terdiri atas 3 lantai itu kondisinya memang baru dibangun pada tahun 2025 setelah pengerjaan dari tahun 2023 oleh kontraktor. Dan bagian bangunan tersebut di bagian plafon itu memang tampak ada rembesan dan juga sebagian ruangan lain di lantai 1 itu ada juga yang bolong dan saat ini sudah disterilkan di lantai 1. Untuk lantai 2 dan lantai 3 sendiri itu bisa digunakan untuk belajar, hanya saja kapasitas mahasiswa mungkin yang kurang ya. Jadi pihak kampus menginformasikan dari fakultas untuk menggunakan lab itu secara bergantian, dan di lab B maupun di gedung fakultas utama yang juga ada laboratorium khusus untuk mahasiswa farmasi. Kemudian selain mensterilkan, pihak kampus juga memberikan trauma healing ya secara psikologis pada sejumlah mahasiswa yang pada saat itu memang kebetulan langsung jadi kena sasaran runtuhnya plafon berbahan gipsum itu, didampingi supaya mereka tidak trauma dan terus bisa semangat melakukan kegiatan perkuliahan. Dan pihak dekanat dan seluruh fakultas meminta maaf pada semua orang tua mahasiswa. Dan hingga kini dekan dan fakultas selalu mengadakan pertemuan ya, baik daring maupun melalui langsung ya, daring melalui Zoom, agar membicarakan setiap jadwal kelas-kelas mana saja yang menggunakan
lab dan perlu saja untuk menggunakan lab itu untuk kegiatan belajar mengajar, dan pihak fakultas juga sudah menghubungi langsung pihak kontraktor, di mana kontraktor bangunan yang merupakan lahannya itu hibah dari Pemprov tetap jadi tanggung jawab daripada kontraktor yang mengerjakan selama kurang lebih 6 atau sampai 1 tahun. Jadi saat ini selain sterilisasi, pengecekan dan juga upaya untuk pembenahan telah dilakukan selain sterilisasi. Begitu, rekan Nurma. Ya, sebetulnya bukan kali ini sih Mas ya, jujur aja kita sampaikan bahwa memang kejadian ini sebelumnya sudah sempat ada. Itu mungkin ada beberapa bulan yang lalu, dan ini adalah kejadian yang kedua atau ketiga kemarin. Jadi kalau yang sebelumnya memang tidak ada orang, tidak ada mahasiswa karena waktu itu kondisinya dalam kondisi libur. Kita udah lakukan perbaikan waktu itu. Jadi yang setelah yang kejadian sebelumnya kita udah lakukan perbaikan. Ya, jalan lagi, cuman ya itu tadi saya bilang karena ada rembesan, air dan seterusnya, ini yang ternyata mempengaruhi gypsum tadi karena penggunaan mungkin kurang tepat mungkin ya. Saya nggak ngerti lah, maksudnya dalam artian kompetensi saya bukan di sana itu. Teman-teman yang di teknik sipil mungkin akan lebih mengerti dengan kondisi rembesan air dari pipa-pipa atau instalasi air inilah yang menyebabkan gypsum tersebut jebol. Karena juga sudah cukup lama dan akhirnya mungkin pada waktu kejadian kemarin itu akhirnya roboh karena sudah mungkin nggak kuat lagi menahan. Nah ini yang memang kita sangat sesalkan, kami juga turut berduka cita tentunya dengan kejadian ini, tapi kami sudah lakukan yang terbaik, memitigasi. Yang pertama adalah memastikan keamanan dari anak-anak, gitu, dari kesehatan mereka, baik itu secara fisik maupun juga secara mental. Jadi secara fisik kita pastikan kemarin, alhamdulillah tidak ada yang terluka. Kalaupun terluka sampai hari ini kita pastikan kita siap untuk mengantarkan ke rumah sakit maupun fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua dari sisi mental yang pasti terdampak, karena ini pasti shock anak-anak ya. Dan kami bekerja sama dengan Trauma Healing Centernya Unmul. Dalam hal ini ada UPA bimbingan konseling, itu difasilitasi untuk mengadakan pertemuan. Nanti akan coba dilakukan wawancara maupun upaya-upaya untuk memulihkan mental anak-anak ini supaya kejadian tersebut ya paling tidak bisa diminimalisir. Nah, ini terus kita jaga, termasuk juga beberapa barang-barang mahasiswa yang terdampak kemarin yang pada waktu praktikum itu kita coba buat daftar list, kita perbaiki sebisa mungkin untuk bisa digunakan lagi, karena bagaimana juga mahasiswa butuh itu gitu, misalnya HP, laptop atau apapun itu kita coba lakukan. Kemudian yang pasti untuk mencegah kejadian ini tidak terulang, kita lakukan sterilisasi ruangan. Jadi untuk kegiatan untuk saat ini sementara kita hentikan yang di lantai 1, tidak ada kegiatan. Untuk lantai 2, 3 kemarin kita udah mitigasi, itu kondisinya insya Allah aman. Jadi tidak ada yang kondisinya bolong dan seterusnya, plafonnya untuk sementara saat ini aman. Tapi nanti kita akan tetap periksa karena kemarin konsultan juga sudah melakukan pengecekan. Nanti kita akan lakukan pengecekan ulang untuk lantai 2 dan 3 untuk memastikan keamanan supaya kejadian ini tidak terulang. Tentunya saya juga minta maaf kepada orang tua mungkin kalau kejadian ini menimpa putra-putrinya, tapi kami tetap siap bertanggung jawab karena ini juga menjadi komitmen kami sebagai pengelola dari Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan lah buat para warga di luar sana. Jadi kalau bertanya-tanya, ya kondisinya memang seperti ini. Jadi pertama adalah memang dari instalasi dan seterusnya. Mungkin saya tidak bisa menjawab secara kompeten ya Mas ya, karena saya bukan orang teknik sipil. Tetapi apa yang saya lihat secara mata, kemudian kita lihat kondisinya memang atapnya lah yang menjadi masalah, itu adalah plafonnya gitu, atau plafonnya. Itu sementara yang bisa kita simpulkan dan kita coba terus mitigasi sampai saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.